Apakah sudah mendengar seduh sedan SBY dalam satu helaan nafas? Yang pertama, SBY merasa dikhianati dan mempertanyakan moralitas pengkhianatnya. Dua, SBY merasa kasus yang menimpa partai dan anaknya adalah rencana Tuhan. Karena itu, dia merasa diselamatkan. Tetapi tiga, SBY merasa adanya campur tangan pemerintah karena menurutnya ada menteri aktif di kabinet Jokowi yang mengatakan baca pres Anies Baswedan boleh maju asal tidak dengan AHY sebagai baca wapresnya. Dari presiden bekas itu saya selalu tidak teryakinkan bahwa ia seorang negarawan, karena kelasnya sebagai presiden bekas sama sekali tidak berbekas. Bagaimana uraiannya? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang nyatanya dunia nyata juga. Jika beda pilihan jangan baper, jika baper jangan sama. Sebelum mengurai keluh kesah SBY yang merasa dikhianati oleh calon pasangan AHY dalam Pilpres 2024, terlebih dulu saya ingin curhat disclaimer tentang kanal YouTube Mata Jogja saya ini. Khusus menghadapi Pilpres 2024, saya dedikasikan kanal YouTube Mata Jogja khusus untuk membahas kepolitikan Indonesia pada umumnya, bukan dalam rangka mendukung capres ini dan itu, tetapi untuk belajar bersama, berbagi pemahaman dari sisi rakyat jelantah perihal kepolitikan kita, wabil khusus perilaku dan gerak-gerik politikus kita. Media-media kita lebih banyak disesai oleh media-media yang membackup kepentingan para elit politik. Bagaimana dengan rakyat jelantah yang sebetulnya adalah subjek pelaku sebenarnya kepolitikan bangsa dan negara Indonesia ini? Jadi kanal YouTube Mata Jogja ini hanya untuk melengkapi menjamurnya kanal YouTube yang lebih banyak untuk mengamplifikasi dan mengglorifikasi capres pilihan masing-masing, bahkan acap pula dipakai untuk membuli, memfitnah, bikin hoax untuk menjatuhkan pilihan lian atau yang berbeda pilihan. Mata Jogja kanal yang mencoba di tengah-tengah, berusaha untuk proporsional, tidak akan terlalu mengasihkan tentu bagi yang suka menebar komen negatif di berbagai kanal tanpa mau tahu dan apalagi menyimaknya. Semua itu berangkat dari keprihatinan, concern karena dunia kepolitikan kita yang elitis tanpa pendidikan politik yang memadai untuk rakyat. Di situ saya curiga para politikus memang membiarkan rakyat jelantah tetap bodoh agar politik bisa dipakai sebagai jalan untuk tipu-tipu. Karena postingan video saya soal politik saya kelompokkan dalam playlist Awas Politik. Ketertarikan pada dunia politik saya mulai dengan menulis buku Kaleidoskop Politik mulai tahun 1993. Buku edisi tahunan seperti ini, berisi tentang peristiwa-peristiwa dan permasalahan politik terpenting dalam satu tahun di Indonesia pada waktu itu. Setiap tahunnya terbit buku itu. Ini yang tahun 94. Tetapi
Penerbitan buku ini yang diterbitkan oleh Puspaswara di Jakarta terhenti pada tahun 1997 ketika penerbitnya tidak mendapatkan izin untuk menerbitkan. Pada waktu itu, pada masa Orde Baru, zaman Soeharto, penerbitan buku media cetak harus mendapatkan izin dari lembaga pemerintah. Bahkan penerbitan komik cerita bergambar harus mengajukan izin ke Komdak. Sekarang namanya Polda Metro Jaya. Ini buku-buku saya. Tahun 2004 saya menulis novel politik Anonim My Hero dengan setting politik zaman peralihan 1998 hingga menjelang Pilpres 2004 yang dimenangkan SBY. Tokoh utamanya seorang hacker yang sebetulnya gabungan karakter dari anak-anak muda para aktivis 98. Saya menggabungkan antara fakta dan fiksi. Saya bukan penulis produktif. Ada beberapa novel berlatar sosial dan budaya. Seperti ini novel yang menggubah dari Serat Centini. Tahun 2009 saya menerbitkan 2 buku Centini, novel Centini, yang jilid 2 dibajak oleh seorang penulis yang tidak bermutu, jadi masalah hukum, tapi saya kasihan kalau menuntutnya ke pengadilan. Ini novel politik yang kedua, Syair Panjang Aceh, Syahi Panjang Aceh. Ini tentang sejarah Aceh dari sejak kerajaan Samudra Pasai hingga pada zaman perdamaian di Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia pada waktu itu. Buku ini mendapat komentar yang positif dari beberapa penulis senior, Henry Antiarno, Aswendo, ada juga Jenar Masya Ayu, Yudhistira Ardinugraha. Arswendo bahkan semula tidak menyangka bahwa buku ini, novel itu, ditulis oleh seorang Jawa. Nah, kemudian saya juga pernah menerjemahkan Serat Centini, ada 12 jilid. Ini berbeda dengan penerjemahan Serat Centini yang banyak dilakukan. Ini teks by teks, baris per baris, dan juga disertakan teks aslinya, jadi orang tidak akan kehilangan nuansanya. Bahkan juga tidak menyembunyikan diksi-diksi Serat Centini yang khas, yang vulgar, yang lebih dahsyat daripada Eni Ero. Saya bukan penulis yang produktif, tetapi ada yang pernah menghebohkan. Tahun 2014 saya menulis novel Jokowi Undercover. Ini setebal 1000 halaman. Buku yang laris manis, bahkan ketika muncul kontroversial buku berjudul sama, Jokowi Undercover, tapi tahun 2016. Buku ini banyak dicari, padahal isinya beda. Saya menulis novel politik tentang perjalanan politik Jokowi yang saya ramu antara fakta, fiksi, cerita sejarah dari zaman kerajaan, zaman Soekarno. Sementara yang judulnya sama dengan novel saya itu berisi hoax dan fitnah pada Jokowi dan penulisnya masuk penjara. Jadi jangan salah, buku ini bukan buku toko sebelah itu. Novel ini sudah dibaca Pak Pratekno, Menseknek, dan beliau bilang tidak ada masalah. Maksudnya tidak seperti buku sebelah yang judulnya nebeng judul novel saya, karena novel ini terbit tahun 2014
Sementara buku yang bermasalah itu dengan judul yang sama terbit 2016, 2 tahun kemudian. Novel saya yang paling terakhir terbit 2017, jadi sudah sekitar 5 tahun lebih saya tidak menulis. Saya sebetulnya menyiapkan untuk bisa terbit 2019, tetapi tidak terkejar. Semoga tahun ini 2023 saya bisa mengumpulkan duit untuk mencetaknya. Judulnya Presiden-Presiden. Masih dengan spirit yang sama, pencampur aduan antara fakta dan fiksi. Tetapi dalam novel ini mengambil setting waktu tahun 2045. Peristiwa-peristiwa politik aktual masa kini justru hanya dipakai sebagai background masa lalu. Saya memilih buku indie karena bisa lebih personal sampai bagaimana buku itu di tangan pembacanya. Karena toko buku juga melakukan potongan harga yang syahdu antara 50-60%. Padahal royalti penulis buku di Indonesia paling banter hanya 10%. Jadi daripada menjadi penulis mendingan buka toko buku. Resiko penerbitan indie harus punya modal untuk nyetak. Sekarang ongkos nyetak tidak bisa diutang sebagaimana dulu bayar belakang. Setidaknya sekarang harus ada DP 50%, jadi nabung dulu. Ini novel saya yang terakhir, Kisah Cinta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Norma Nindyo-Kirono, tapi ini bukan buku indie, ini diterbitkan oleh Javanica Jakarta 2017. Nah, begitu curhatannya saudara, guys, bro and sis. Kembali ke konten video saya ini. Konten video saya ini di kanal ini akan lebih menyorot perilaku politikus dan terutama gerak-gerik politik yang dipakai sebagai jalan tipu-tipu kepada rakyat. Tujuannya, bagaimana kita bisa mencermati segala sesuatu untuk bisa bersikap setepatnya atas segala sesuatu. Itu doang sih. Misalnya begini, mengenai kasus yang menimpa AHY yang sangat ambisius untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024, bahkan belum jelas deklarasinya apalagi ditetapkan secara definitif. AHY sudah pasang baliho, billboard di berbagai sudut kota, potret dirinya bersama Anies Baswedan sebagai capres-cawapres. Proses koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan sudah berjalan sejak November 2022, hampir setahun. Tahu-tahu dan tempe-tempe, Anies Baswedan ternyata memutuskan bacawa presnya adalah Caimin dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang semula berkoalisi di KKIR bersama Gerindra. Bayangkan setahun hampir pembicaraan, akhirnya ambiar begitu saja. Sebagai bapak keprihatinan nasional, SBY tentu amat sangat prihatin sekali mengenai hal itu. Dan tak lama kemudian curhatlah SBY. 3 poin pernyataan keprihatinan SBY atas nasib anaknya adalah pameran ambiguitas SBY yang terbangun atas moral hasyatnya. SBY merasa dikhianati dan mempertanyakan moralitas pengkhianatnya. SBY merasa kasus yang menimpa partai dan anaknya adalah rencana Tuhan. Karena itu ia merasa diselamatkan. SBY merasa adanya campur tangan pemerintah karena menurutnya ada menteri aktif di kabinet Jokowi yang mengatakan baca pres Anies Baswedan boleh maju dalam Pilpres 2024 asal tidak dengan AHY sebagai cawapresnya. SBY menilai moralitas Lian dan menyalahkan Lian.
Tetapi senyampang itu ia bersyukur karena diselamatkan, mengatakan yang dialaminya tak lain bagian dari rencana Tuhan. Tapi kesimpulan itu hanya menunjukkan egosentrismenya sebagai megaloman halu yang tak ingin diremehkan. Ia hanya ingin memamerkan soal tingkat religiusitasnya, namun ambyar ketika kesimpulannya ditutup sebagaimana awal tudingannya bahwa itu semua terjadi karena adanya niatan jahat lian. Kalau dia mengatakan bahwa itu adalah rencana Tuhan, niatan jahat lian itu tentu dalam rencana Tuhan juga, bukan? Nah, itulah retorika khas SBY. Ia menyebut identitas tapi tidak mau mengatakan sejelasnya. Misalnya ada menteri aktif, tapi siapa? Ada anjing warna biru, tapi anjing ini jenis apa dan miliknya siapa? Yang itu semua menunjukkan kelasnya sebagai politikus, bukan negarawan. Ia adalah ayah yang tersakiti karena anaknya, AHY, selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang didorong-dorong menjadi pendamping capres yang diusung Nasdem, ditipu mentah-mentah oleh yang mengimingi kerjasama politik. Kalau politikus bisa ditipu, itu artinya politikus rendahan. Apa yang dilakukan SBY justru menunjukkan bahwa ambisi cawapres bukan hanya dari AHY, melainkan juga dirinya selaku orang tuanya. Padahal AHY mesti tahu untuk segala hal semuanya berkait syarat dan ketentuan berlaku. Sekiranya AHY politikus yang mumpuni, bisa dilihat dari track recordnya, bagaimana perjalanan politiknya dari sejak dimundurkan ayahnya sendiri dari karir kemiliteran yang cemerlang di tahun 2016 hanya untuk maju sebagai calon gubernur DKI waktu itu. Kalau AHY tangguh dan bernilai, ia tidak perlu nunggu-nunggu janji. Ia berdasar nilai yang ditawarkannya. Karena yang menunggu janji apalagi tidak berani menagih janji dipastikan dalam posisi tergantung, alias levelnya lebih rendah. Kalau SBY bisa mengatakan apa yang dialaminya sebagai bagian rencana Tuhan dan Tuhan pula yang menyelamatkan partai serta anaknya, rakyat Indonesia juga bisa bersikap sama, bahwa AHY diprank oleh Anies Baswedan itu adalah juga cara Tuhan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia agar tidak mempunyai wapres yang ketika masih calon sudah bisa ditipu oleh pasangannya. Pribadi mandiri dan kuat tak pernah menyalahkan lian, apalagi pribadi yang matang. Akan lebih bijak dan bisa berintrospeksi. Seseorang dengan keyakinan tidak pernah merendahkan diri di hadapan siapapun, merengek dan merengek bahwa itu semuanya terlalu berlebihan, bahwa dia kekurangan dukungan, bahwa dia diperlakukan tidak adil. Demikian tulis Abdul Kalam dalam Wings of Fire. Sebaliknya, orang seperti itu mengatasi masalahnya secara langsung dan kemudian menegaskan, as a child of God, I'm greater than anything that can happen to me. Sebagai anak Tuhan, saya lebih besar dari apapun yang dapat terjadi pada saya. Anak Tuhan dalam hal ini konteksnya adalah sebagai manusia yang mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Karena manusia yang kuat ialah yang mengetahui kelemahannya, dan manusia yang lemah ialah yang tidak mengetahui kekuatannya.